Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Halo. Di sini, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik sumber-sumber pengeluaran dan pendapatan daerah. Perkenalkan, nama saya Farika Hasyatiriyadi, NRP 24 2019-015. Saya Fatih Alwan Habib, NRP 24 2016-085. Nama saya Aulia Tetrivianti, NRP 24 2019-009. Saya Adelia Nurjavani, NRP 24 2019-024. Saya Haikal Ahmad Fadlil, NRP 24 2019-034. Saya Fani Rahmasari, NRP 24 2019-038. Saya Safira Rizky Ramadhani, NRP 24 2019-041. Nama saya Sonia Dwi Kartresna, NRP 24 2019-046. Saya Farah Samsama Pratama, NRP 24 2019-099. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Hafiz Ekatori, NRP saya 24 2019-096. Pada pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fani Rahmasari. Selamat menyaksikan. Nah, berikut merupakan poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah. Yang kedua, ada dana perimbangan yang terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Yang ketiga, ada variabel penentu besaran dana alokasi. Yang keempat, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kelima, ada komposisi belanja daerah pada APBD. Yang keenam, rasio belanja barang dan jasa. Yang ketujuh, rasio belanja modal. Dan yang terakhir, ada kondisi kemandirian fiskal daerah. Pembahasan pertama mengenai pendapatan asli daerah. Lalu, apa itu pendapatan asli daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. PAD ini merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Jadi, melalui pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan tertentu yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, jenis-jenis dari pajak tersebut antara lain misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, dan lain-lain. Nah, pajak restoran misalnya, biasanya setelah kita makan di restoran, pada struk pembayarannya itu tertera biaya tambahan yang biasanya jumlahnya itu 10% dari jumlah transaksi kita. Nah, itu termasuk pajak daerah. Yang kedua, ada retribusi daerah. Retribusi daerah itu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi ataupun badan. Nah, contohnya itu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, retribusi jasa umum itu kayak misalnya pembayaran parkir, terus pembayaran pembuatan KTP, dan lain-lain. Selanjutnya, ada dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom untuk mendanai kebutuhan daerahnya itu sendiri yang tentunya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, lalu apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tentunya juga untuk mengurangi ketimpangan
dan kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Jadi antara pemerintah pusat dan daerah itu tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya, ada jenis dana perimbangan yang terbagi menjadi 3, yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Nah, bisa dilihat sendiri, dana alokasi umum dan dana bagi hasil ini merupakan dana transfer umum, sementara dana alokasi khusus merupakan dana transfer khusus. Lalu, apa sih dana transfer itu? Jadi, dana transfer daerah ini dana yang bersumber dari APBN juga yang dialokasikan kepada daerah, termasuk dana perimbangan yang kita bahas saat ini. Lalu, selanjutnya, dana transfer daerah ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, alokasi khusus, dana otsus, dana insentif daerah, ada dana keistimewaan daerah, ada juga dana desa. Nah, sementara yang dimaksud dengan dana transfer umum sendiri itu cuma mencakup 2. Yang pertama ada dana alokasi umum, yang kedua ada dana bagi hasil. Kemudian di sini kita akan bahas tentang dana transfer umumnya sendiri. Apa sih dana transfer umum itu? Dana transfer umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, yang tentunya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah juga dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dana transfer umum ini bersifat block grant. Block grant itu berarti penggunaannya seluruhnya itu diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya itu sendiri. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK 07 Tahun 2017, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 25% dana transfer umum untuk pembangunan infrastruktur. Nah, maksudnya pembangunan infrastruktur di sini itu harus terkait dengan seperti misalnya pengurangan kesenjangan layanan publik, terus juga pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran. Pembahasan selanjutnya mengenai dana alokasi umum yang merupakan bagian dari dana transfer umum tadi. Nah, dana alokasi umum ini tujuannya itu untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ini ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Nah, di sini ada juga dasar hukum dari dana alokasi umum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Kemudian ada alokasi DAU. Nah, di mana DAU ini dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Besaran DAU ini ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten atau kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada tahap perhitungan DAU, di mana tahap perhitungan DAU ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahapan akademis. Nah, tahapan akademis ini tujuannya untuk memperoleh kebijakan perhitungan dana alokasi umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia. Tahap yang kedua ada tahapan administratif. Nah, pada tahapan ini koordinasi tersebut juga sebagai kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutahiran data yang akan digunakan. Nah, pada tahapan ketiga ada tahapan teknis. Pada tahapan ini, yaitu tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang dikonsultasikan pemerintah kepada DPR dan dilakukan berdasarkan formula DAU, seperti yang diamanatkan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis. Selanjutnya, pada tahapan terakhir, tahapan politis, yaitu pembahasan perhitungan dan alokasi DAU untuk pemerintah dengan panja belanja daerah
panitia anggaran DPR untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU. Kemudian ada formulasi DAU, di mana formulasi DAU ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada formula DAU, yang kedua ada variabel DAU, dan yang ketiga ada metode perhitungan. Nah, pada formula DAU ini terdapat rumus, yaitu menggunakan pendekatan celah fiskal selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar merupakan jumlah gaji PNS daerah. Nah, di sini ada rumus formulanya. Selanjutnya ada variabel DAU. Variabel DAU ini komponen variabel kebutuhan fiskal yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah. Terdiri dari 5 komponen, yaitu ada jumlah penduduk, ada luas wilayah, ada indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM, ada indeks kemahalan konstruksi atau disingkat IKK, dan ada PDRB per kapita. Nah, komponen variabel kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD dan dana bagi hasil. Kemudian untuk metode perhitungan terbagi menjadi 2, yaitu ada alokasi dasar dan ada celah fiskal. Saya tidak akan membacakannya satu-satu, jadi kalian bisa stop videonya untuk membaca lebih jelas. Lalu selanjutnya, apa sih dana bagi hasil itu? Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu, tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Kemudian ada jenis-jenis DBH yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Nah, pada DBH pajak terdiri dari 3, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, minyak dan gas, perikanan, mineral dan batu bara, dan panas bumi. Nah, berikut adalah penjelasan dari DBH pajak yang terdiri dari DBH PBB, yaitu pajak bumi bangunan. Yang kedua ada DBH PPH, yaitu pajak penghasilan, dan yang terakhir ada DBH CHT atau cukai hasil tembakau. Berdasarkan perincian yang dimuat dalam laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan, terdapat 3 provinsi penerima DBH pajak terbesar. Yang pertama ada Provinsi Jakarta sebesar 11,78 triliun, dan yang kedua ada Provinsi Jawa Barat sebesar 1,0,4 triliun, dan yang terakhir ada Provinsi Jawa Timur sebesar 681,28 miliar. Nah, yang selanjutnya ada dana transfer khusus. Apa sih dana transfer khusus itu? Dana transfer khusus yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik, yang merupakan urusan daerah. Nah, dana transfer khusus terbagi menjadi 2, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Nah, selanjutnya pengertian dana alokasi khusus. Apa sih dana alokasi khusus itu? Dana alokasi khusus atau DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus diterjemahkan secara lebih sempit dari specific grant. Nah, apa sih specific grant? Specific grant atau juga disebut bantuan bersyarat atau conditional grant biasanya ditujukan untuk mendanai program atau kegiatan tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah. Nah, di dalam implementasinya, Handra tahun 2008 menyatakan bahwa
dana alokasi khusus yang dipraktikkan sekarang ini adalah sejenis matching grant, yaitu bantuan spesifik yang mempersyaratkan dana pendamping. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, matching grant adalah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan suatu jenis urusan atau program tertentu. Nah, tujuan mengatasi eksternalitas akibat pelayanan publik di suatu daerah dapat diselesaikan dengan matching grant. Nah, yang selanjutnya ada jenis dana alokasi khusus. Yang pertama ada dana alokasi khusus fisik. Nah, apa sih dana alokasi khusus fisik itu? Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, sedangkan dana alokasi khusus non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah. Jenis dan tujuan dana alokasi khusus fisik. Yang pertama, dana alokasi khusus fisik reguler. Nah, dana alokasi khusus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, ada dana alokasi khusus fisik penugasan. Nah, dana alokasi khusus ini diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Dan yang ketiga, ada dana alokasi khusus fisik afirmasi. Nah, dana alokasi khusus ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi, atau area atau spatial base. Selanjutnya ada tujuan dana alokasi khusus non-fisik. Yang pertama, untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah. Dan yang kedua, untuk membiayai operasional kegiatan penyelenggaraan layanan publik di daerah. Nah, kemudian ada juga jenis dana alokasi khusus non-fisik. Yang pertama yaitu bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP pendidikan kesetaraan. Yang kedua ada BOP museum dan taman budaya. Yang ketiga dana pelayanan kepariwisataan. Dan yang keempat bantuan biaya layanan pengelolaan sampah atau BPLS. Selanjutnya ada dasar hukum dana alokasi khusus. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana pengembangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 07 Tahun 2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Dan yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 PMK 07 Tahun 2012 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah. Mekanisme pengalokasian DAK. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan dinaik dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah dimaksud. Menteri Teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Kriteria pengalokasian DAK yaitu ada 3, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD atau pegawai negeri sipil daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan yang ketiga, kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Ada 8 arah kegiatan dari dana alokasi khusus. Yang pertama ada DAK bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang sarana pemerintah desa, dan DAK bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Dana insentif daerah. DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tertera dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBDN 2019, di situ disebutkan bahwa DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, antara lain untuk penyediaan layanan dasar publik, pembangunan termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, peningkatan pelayanan berusaha di daerah, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan. Dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi tertentu. Dana otsus ini diberikan pemerintah pusat karena beberapa daerah yang akan disebutkan memiliki status otonomi khusus. Pasca reformasi terdapat 3 daerah provinsi dengan status otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Pemanfaatan dana otsus Provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pendanaan pendidikan sosial serta kesehatan. Sedangkan pemanfaatan dana otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dana keistimewaan daerah. Jadi kalau di Indonesia sendiri, dana keistimewaan itu hanya terdapat pada daerah istimewa Yogyakarta. DKDY ini merupakan suatu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari transfer ke daerah dan juga dana desa. Kemudian penggunaan dana keistimewaan ini digunakan untuk mendanai kewenangan tambahan yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta, seperti tata cara pengisian jabatan, bidang kelembagaan, bidang kebudayaan, pertahanan, dan juga bidang tata ruang yang terdapat pada DIY sendiri. Ketentuan lebih lanjutnya ini diatur oleh Perdais yang dibentuk oleh Gubernur dan juga DPRD DIY. Kemudian di sini ada mekanisme pengalokasian DKDIY. Jadi, dana keistimewaan DIY ini diajukan oleh Pemda, dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian dapat dianggarkan dan juga ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan dari keuangan negara. Selanjutnya, sesuai pasal 2 sampai dengan pasal 6, PMK nomor 173 PMK 07 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Mekanisme pengalokasiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur mengajukan usulan rencana kebutuhan yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja kepada Menke. Selanjutnya, Menke bersama Mendagri dan kementerian lembaga terkait melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan tersebut.
Nah, abis itu DJPK bersama DJA dan BKF melakukan penelaahan usulan dari DKDIY. Kemudian DJPK menyampaikan indikasi kebutuhan dana keistimewaan kepada Menke melalui DJA. Selanjutnya, Menteri Keuangan atau Menke menetapkan pagu indikatif dan juga pagu anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pagu indikatif dan pagu anggaran itu dibahas dengan DPR dan ditetapkan menjadi alokasi DKDIY dalam Perpres mengenai rincian APBN setelah UU APBN ini ditetapkan. Nah, selanjutnya di sini kita membahas mengenai mekanisme penilaian kelayakan program dan kegiatan dari DKDIY. Di sini terdapat 6 mekanisme penilaian yang tapi gak akan saya bacain, jadi kalian bisa pause aja videonya untuk membaca materinya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran DPRD dalam pengelolaan DKDIY. Jadi sebagaimana yang telah diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK nomor 173/PMK 07 tahun 2017 mengenai program dan kegiatan dana keistimewaan ini diusulkan oleh gubernur dan disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD yang dibahas bersama antara pemerintah Provinsi DIY dengan DPRD. Dengan demikian, peran DPRD dalam pengelolaan dana keistimewaan ini dapat dilakukan melalui pembahasan penyusunan Perdais, RPJMD, dan RKPD yang dimaksud. Kemudian di sini ada pengajuan perubahan program dan kegiatan yang didanai dana keistimewaan DIY tahun berjalan oleh pemerintah. Jadi dalam rangka optimalisasi penggunaan DK, gubernur dapat mengajukan usulan perubahan, tetapi sepanjang tidak mengubah pagu dana keistimewaan yang telah ditetapkan dalam UU mengenai APBN. Kemudian, mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan programnya ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan dan penilaian usulan program dan kegiatan dari dana keistimewaan. Selanjutnya, terdapat mekanisme dan syarat penyaluran dana DKDIY. Jadi mekanismenya itu penyaluran akan dilaksanakan dengan transfer dari RKUN ke RKUD paling lambat 10 hari setelah gubernur menyampaikan permintaan penyalurannya. Dan penyalurannya ini akan dibagi menjadi 3 tahap angsuran. Yang pertama sebesar 15%, tahap kedua sebesar 65%, dan tahap yang terakhir itu 20%. Syarat penyalurannya ini seperti Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan, kemudian SPTJM telah ditandatangani oleh gubernur atau pejabat yang diberi kuasa, kemudian laporan realisasi penyerapan DKDIY tahap sebelumnya telah diverifikasi oleh Kemenke, dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama kementerian dan juga lembaga terkait. Nah, untuk penyaluran tahap 2 dan tahap 3 yang sebesar 65% dan 20% itu akan ditransfer apabila pencapaian kinerjanya ini telah mencapai paling rendah 80%. Kemudian di sini ada perlakuan terhadap sisa dana keistimewaan DIY tahun anggaran sebelumnya. Jadi di sini terdapat 3 perlakuan yang dapat dilakukan pada sisa dana keistimewaan. Yang pertama, DKDIY yang belum disalurkan ke RKUD sampai akhir tahun anggaran tidak dapat menjadi penambahan DKDIY tahun anggaran selanjutnya. Yang kedua, sisa DKDIY di RKUD pada akhir tahun harus diperhitungkan pada saat penyaluran tahap 1 DKDIY tahun anggaran selanjutnya. Dan yang ketiga, sisa DKDIY yang berada di RKUD dapat digunakan sebelum penyaluran tahap 1 tahun anggaran berikutnya, namun dengan syarat yang pertama, gubernur mengajukan permohonan kepada Menke, yang kedua, laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya itu telah diverifikasi oleh DJPK dan juga Kemendagri dan kementerian juga lembaga terkait, dan yang terakhir, itu tuh dapat dilaksanakan untuk program atau kegiatan yang bersifat mendesak dan telah direncanakan untuk dibiayai oleh DKDIY. Yang selanjutnya adalah dana desa. Nah, dana desa ini menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Dana desa ini ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kabupaten dan kota. Undang-undang dana desa ini dibuat untuk mengembangkan desa sesuai dengan aset dan kemampuan yang dimiliki desa tersebut. Yang diharapkan memberikan dana ini untuk meningkatkan pembangunan dan mensupport keunggulan yang dimiliki desa dan diharapkan perekonomian desa dan masyarakatnya sejahtera. Lalu ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. APBD desa ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu ada yang pertama pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Nah, pendapatan desa ini adalah uang yang diterima oleh desa yang seluruhnya murni masuk ke rekening desa. Maksud murni di sini adalah, jadi pendapatan desa itu ada 2 hal, dana asli desa dan transfer. Dana asli desa itu diperoleh dari hasil usaha, aset, atau swadaya yang dimiliki desa tersebut. Dan yang kedua adalah transfer. Transfer ini adalah uang yang diberikan oleh pemerintah seperti pajak daerah atau retribusi daerah dan alokasi dana. Dan yang kedua adalah belanja desa. Belanja desa ini adalah pengeluaran uang desa yang dipergunakan untuk pembelanjaan desa yang digunakan untuk kegiatan yang mengharuskan mengeluarkan anggaran desanya. Dan yang terakhir adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini adalah pengeluaran uang desa yang nantinya akan kembali lagi pada rekening desa tersebut. Dan juga penerimaan uang desa yang nantinya perlu dikembalikan kembali. Jadi di sini pembiayaannya atau pembiayaan desa ini seperti uangnya berputar gitu. Selanjutnya adalah perbedaan alokasi dana desa atau ADD dan dana desa atau DD. Jadi selain dana desa atau DD ini, ada pun alokasi dana desa yang sama-sama merupakan pengelolaan uang di desa. Namun ada sedikit perbedaan, mulai dari diperolehnya uang tersebut dan cara atau pengelolaan uangnya. Yang pertama, dana desa itu diperoleh dari APBN. Lain hal dengan ADD atau alokasi dana desa ini diperoleh dari APBD. Dan dana desa, pengelolaan dananya dipergunakan untuk pembangunan seperti fisik atau non-fisik, dan pemberdayaan seperti insentif atau honor, lalu ada BUMDes. Lain hal dengan ADD ini, pengelolaan uangnya dipergunakan untuk tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan lain-lain, dan juga ada pembiayaan untuk lembaga pemasyarakatannya. Yang selanjutnya adalah asas pengelolaan keuangan. Asas pengelolaan keuangan ini adalah asas-asas yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan. Dan asas ini juga diperlakukan atau berguna bagi dana desa tersebut. Karena hal ini digunakan demi mengawal jalannya pengelolaan dana desa agar tidak terjadi tindak korupsi dan terkendali sesuai dengan pengelolaan desa yang seharusnya, dan agar mengurangi tingkat high cost politik. Lalu dari asas pengelolaan keuangan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah partisipatif, dan yang kedua adalah akuntabel. Dari 3 hal ini harus dijunjung tinggi sebagai asas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir adalah fungsi dan tujuan dari dana desa. Jadi dana desa ini dipegang kekuasaannya oleh kepala desa yang nantinya dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD. PTPKD ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah koordinator, yaitu sekretaris desa, kedua adalah pelaksana yang merupakan kepala seksi, dan yang ketiga adalah bendahara yang merupakan staf urusan keuangan. Namun, selain pemegang kekuasaan dan badan pengurus dana desa, adapun peraturan dalam pengarahan pendistribusian dana desa tersebut. Pengarahan penggunaan dana desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa atau Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT. Dana desa itu digunakan untuk aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan, yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Dari aspek-aspek tersebut akan dikelola oleh PTPKD dan kepala desa tersebut yang nantinya akan mengeluarkan uang sesuai dengan budget atau keuangan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selanjutnya mengenai variabel penentu besaran dana alokasi. Yang pertama, variabel penentu besaran dana alokasi umum. Dilihat dari potensi penerimaan daerah, maka variabel-variabelnya terdiri dari yang pertama PDRB sektor sumber daya alam atau sektor primer, seperti sektor
kehutanan, perikanan, pertambangan, atau minyak dan gas. Ini untuk memperlihatkan perbedaan potensi daerah kaya dan miskin sumber daya alam. Yang kedua, PDRB sektor industri dan jasa lainnya atau sektor non-primer. Ini untuk menunjukkan potensi penerimaan suatu daerah dari sumber-sumber yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam seperti potensi pendapatan asli daerah maupun bagi hasil pajak PBB. Yang ketiga, besar angkatan kerja. Daerah dengan sumber daya manusia yang besar secara relatif akan memiliki potensi penerimaan yang lebih baik. Dilihat dari kebutuhan daerah, variabel-variabelnya terdiri dari yang pertama jumlah penduduk. Ini mencerminkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan di suatu daerah. Yang kedua, luas wilayah. Daerah dengan penduduk yang tidak padat tapi memiliki cakupan wilayah yang luas akan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Yang ketiga, indeks harga bangunan. Pencerminan dari kondisi geografis suatu daerah dan menunjukkan tingkat kesulitan geografis daerah. Makin sulit kondisi geografisnya, maka pembiayaannya akan lebih besar. Yang terakhir yaitu jumlah penduduk miskin. Yang kedua, variabel penentu besaran dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan APBN yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Perhitungannya melalui dua tahapan. Yang pertama, penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Perhitungan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, atau kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Rumusnya, PAD ditambah DAU ditambah DBH dikurangi DBH dana reboisasi dikurangi belanja gaji PNSD. Daerah dengan kriteria umum di bawah rata-rata kriteria umum nasional adalah daerah prioritas yang mendapatkan DAK. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah yang meliputi daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, daerah pariwisata. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis. Tahap yang kedua yaitu penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan ini dilakukan dengan menggunakan indeks kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk kriteria umum, kemampuan daerahnya dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri atau lembaga terkait. Sedangkan kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis terkait. Menteri Teknis ini nantinya akan menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain. Komposisi belanja daerah pada APBD. Pada tahun 2013, komposisi belanja dibagi menjadi 6, yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja sosial dan hibah, belanja transfer, dan belanja lainnya. Sekarang, komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional hanya dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.
Belanja pegawai sendiri merupakan kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Sedangkan belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah, dan belanja perjalanan. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, atau aset tak berwujud. Yang terakhir yaitu belanja lainnya. Pada tahun 2017, total belanja APBD adalah sebesar Rp1.098,7 triliun. Dengan proporsi terbesar adalah belanja pegawai sebesar 37%, disusul dengan belanja lainnya sebesar 22%, lalu belanja barang dan jasa sebesar 21% dan belanja modal 20%. Sedangkan pada tahun 2018, total belanja APBD naik menjadi Rp1.153,9 triliun dengan proporsi terbesar tetap pada belanja pegawai sebesar 36%, disusul dengan belanja barang dan jasa 23%, belanja lainnya 22%, dan belanja modal sebesar 19%. Oke, di sini ada rasio belanja modal. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang, juga bersifat rutin. Pada umumnya, rasio belanja modal berkisar antara 5-20% menurut Mahmudi. Akan tetapi, untuk rasio belanja modal, belum ada patokan yang pasti berapa angka idealnya terhadap APBD, karena dapat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Berikut cara menghitung rasio belanja modal, yaitu dengan cara total belanja modal dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%. Bisa dilihat contoh pada tabel. Di sini ada data terkait 5 tahun rasio belanja modal dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan dari 5%, 10%, 13%. Lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan ke angka 11, lalu ke 8%. Di sini membuktikan bahwa rasio belanja modal tidak selamanya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi tetap berkisar pada angka 5-20%. Karena kita berada di daerah negara yang berkembang, seharusnya rasio belanja modal untuk memacu pelaksanaan pembangunan daerah seharusnya lebih relatif besar. Apabila rasio belanja modal yang relatif kecil, maka perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan daerah yang berlangsung di sana. Berikut ada dua jenis rasio belanja modal. Yang pertama yaitu ada rasio belanja modal terhadap belanja daerah dan juga rasio belanja modal terhadap penduduk. Oke, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah akan mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri ditambah barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Maka dari itu, semakin tinggi angka rasionya,
maka semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ataupun sebaliknya, semakin rendah angka rasionya, maka semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Lanjut ke rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk. Rasio belanja modal per kapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan. Oke, masuk ke fungsi rasio belanja modal. Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan. Adapun sumber belanja modal berasal dari dana transfer umum (DAU) dan dana yang lain yaitu DBH, dana bagi hasil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio belanja barang dan jasa. Jadi, rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki manfaat kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Sebagai contoh, yaitu pembelian barang pakai habis, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung. Di belanja barang dan jasa juga meliputi beberapa hal. Yang pertama ada belanja barang untuk keperluan operasional, yang meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, dan belanja penambahan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua ada belanja barang untuk kegiatan non-operasional, yang meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor keluaran output kegiatan, belanja rugi selisih kurs atau uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan ATC teknis. Yang ketiga ada belanja kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta belanja kontribusi pemerintah berupa dana dukung kelayakan. Yang keempat ada belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation atau MCC. Yang terakhir untuk belanja barang ini yaitu ada belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non operasional. Selanjutnya ada belanja jasa. Nah, di belanja jasa sendiri meliputi belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, dan belanja jasa profesi. Kemudian ada belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis atau masa manfaat. Atau kemungkinan besar pembelanjaan itu tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kerja. Ada juga belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah. Yang terakhir untuk belanja barang dan jasa, ada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Kemudian, kita akan membahas kondisi fiskal daerah saat ini. Fiskal. Apa itu fiskal? Jadi, fiskal itu berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan. Jadi fiskal ini menjelaskan
bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintahan negara sebagai pendapatan, lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perekat keseimbangan dalam perekonomian. Setelah itu ada desentralisasi fiskal. Nah, desentralisasi fiskal itu jika fiskal berkenaan dengan pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintahan negara dan nanti dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program. Nah, untuk desentralisasi sendiri itu merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pusat pada pemerintahan daerah atau biasanya disebut otonomi. Nah, pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian besar wewenang yang tadinya diputuskan di pusat atau harus diputuskan di pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Dalam sistem desentralisasi sendiri itu, dalam sistem desentralisasi fiskal ini sendiri terdapat kekurangan dan kelebihan. Di antaranya untuk kelebihan dalam sistem ini itu sebagian besar keputusan dan kebijakan berada di daerah. Jadi dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, euforia dari ini itu kan pasti berlebihan. Jadi di mana wewenang tersebut bisa hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi ataupun oknum. Selanjutnya yaitu ada kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Lalu bagaimana caranya mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut? Nah, untuk mengukur kemampuan daerah tersebut, kita dapat melihat dari nilai IKF suatu daerah. Nilai IKF sendiri itu berkisar antara 0 sampai 1. Di mana apabila nilai IKF suatu daerah itu mendekati nilai 0, maka daerah tersebut masih dikatakan belum mandiri. Karena semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD. Tapi jika IKF suatu daerah berada di nilai mendekati 1, berarti daerah tersebut sangat mandiri. Selanjutnya yaitu metode perhitungan kemandirian fiskal. Salah satu metode untuk menghitung kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan Fiscal Autonomy Index (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal IKF yang dikembangkan oleh Hunter pada tahun 1977. Formula IKF menurut Hunter 1977 adalah sebagai berikut. Seperti yang dilihat, di situ terdapat rumus serta keterangan yang ada di dalam slide PPT. Berikut merupakan indeks kemandirian fiskal pemerintah provinsi tahun anggaran 2013 sampai 2019. Dapat kita lihat bahwa tidak semua daerah di Indonesia sudah memiliki atau sudah berada di kemandirian fiskal yang tinggi atau sudah mandiri. Nah, untuk beberapa wilayah di Indonesia yang sudah mandiri diantaranya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan yang terakhir adalah Bali. Dari indeks kemandirian fiskal pemerintah provinsi dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi. Dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan yang mencolok antara IKF yang dimiliki DKI Jakarta dengan IKF yang dimiliki oleh Papua Barat, di mana nilai IKF yang dimiliki DKI Jakarta pada tahun 2019 yaitu 0,7 dan sedangkan nilai IKF yang dimiliki oleh Papua Barat pada tahun 2019 yaitu 0,04. Artinya belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,07% dapat dibiayai oleh PAD. Kesimpulan yang kedua yaitu sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Data menunjukkan pemerintah provinsi yang belum mandiri sebanyak 10 dari 34 provinsi pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 dari 34 provinsi pada tahun anggaran 2019. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah daerah yang masuk kategori menuju kemandirian pada tahun anggaran 2018,
terdapat 16 provinsi dan meningkat menjadi 18 provinsi pada tahun anggaran 2019. Yeay! Sudah.